Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat Maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Kawthar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tadabbur Al-Qur'anul Karim, di mana kita masih dalam pembahasan surat Al-Fatihah, dari tadabbur surat Al-Fatihah. Telah kita jelaskan makna dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka pada malam hari ini kita akan berusaha menyelami makna dari firman Allah Ar-Rahmanir Rahim, di mana di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua namanya dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang punya kesempurnaan yang berada pada puncak keindahan. Itulah yang kita kenal dengan Al-Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah nama-nama yang maha indah itu, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mensalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, sebab mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sekaligus memiliki sifat. Dan mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ilmu yang sangat besar di dalam akidah Islam, dan akan melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam diri kita, berpengaruh pada akidah kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah namakan nama-namanya dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang berada pada puncak keindahan. Kenapa disebut dengan Asmaul Husna? Disebut dengan Asmaul Husna karena beberapa sebab.
Yang pertama, sebab di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya terkandung pujian kepadanya. Tidak ada satupun dari nama-nama Allah melainkan terdapat pujian kepada Allah, melainkan terdapat sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap nama-nama Allah, tidak ada satupun dari nama-nama Allah melainkan di dalamnya terkandung sifat yang maha sempurna bagi Allah. Jadi tidak ada nama melainkan di situ ada sifat padanya. Seperti nanti akan kita bahas nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha perahmat, yang di dalamnya terkandung sifat rahmat. Allah misalnya disebut dengan As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka di dalamnya terkandung sifat pendengaran dan sifat penglihatan bagi Allah, yang mana semua itu adalah sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk boleh punya pendengaran, boleh punya penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan mereka terbatas, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Dan milik Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kesempurnaan yang maha tinggi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, setiap nama Allah itu pasti bersesuaian dengan sifatnya. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertentangan dengan nama-nama Allah. Artinya, ketika Allah dinamakan dengan nama seperti itu, maka pasti sesuai dengan sifatnya. Beda dengan makhluk. Mungkin ada makhluk bernama si Hasan. Hasan artinya baik, tapi kelakuannya buruknya minta ampun. Misalnya, ada orang misalnya ya dinamakan dengan nama-nama kebaikan, tetapi sifatnya bertentangan dengan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Makanya sifat-sifat Allah maha tinggi dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala berada pada puncak keindahan yang paling sempurna. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan dengan Asmaul Husna, nama-nama yang maha indah, sebab Allah perintahkan kepada hambanya untuk berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Artinya jamaah sekalian, kita dapat bertakarrub kepada Allah, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah, melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta orang-orang yang mencintai nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan pahala yang besar bagi mereka yang memperhatikan nama-nama Allah, bahkan dia berusaha menghafalkannya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'a illa wahidah." Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsaha dakhalal jannah." Siapa yang menghafalkan nama-nama tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya menghafalkan nama-nama Allah? Ya dia hafalkan. Tapi ingat, bukan sekedar hafal ya. Bukan sekedar hafal kemudian jaminan langsung masuk surga, bukan. Tetapi dia hafal, kemudian dia amalkan apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama itu. Apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama itu? Iya. Ketika dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha tahu segala perbuatan-perbuatan hamba. Maka dari situ harusnya melahirkan apa? Perasaan takut kepada Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk menyalahi perintah-perintah Allah. Nah, ini yang harusnya terlahir. Makanya kita hafal nama-nama itu, sembari kita pelajari maknanya, kemudian kita amalkan. Baru Allah Subhanahu wa taala
atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jaminkan bahwa dia akan masuk ke dalam surganya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah perintahkan fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Doa di sini kata para ulama mencakup dua jenis doa. Doa itu kata ulama ada dua macam, Pak. Yang pertama doaul mas'alah, yang kedua doaul ibadah. Doa masalah maksudnya apa? Kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Nah, gunakan nama-nama Allah di dalam berdoa kepadanya. Ini salah satu adab dalam berdoa, menggunakan nama-nama Allah di dalam berdoa. Dan paling bagusnya kalau kita sesuaikan dengan permintaan kita. Kita sebut nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Misalnya ketika kita minta rezeki, kita sebut nama Allah, Ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Urzuqni, berikan rezeki kepada saya. Ketika kita minta ampun kepada Allah, sebut nama Allah yang maha pengampun, Ya Ghaffar, ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampuni saya. Ya Tawwab, tub ilayya, wahai yang maha menerima taubat, berikan taubatmu kepada saya. Ketika kita minta rahmat, Ya Rahman, irhamni, wahai yang maha merahmati, rahmatilah saya. Ini maksudnya berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian ada doa ibadah. Doa ibadah yaitu semua ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa. Sebab di dalam ibadah kita pasti ada permohonan, ya kan? Pasti ada harapan di situ. Nah, itulah kita beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana caranya beribadah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha indah ini? Kata para ulama, berdoa yaitu dengan doa ibadah, pergunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tahu Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat, maka kita pun bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Tatkala kita tahu bahwa Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita kejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita beribadah dengan nama-nama Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Nah, perhatikan nama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, nama ini di antara nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama, nama Ar-Rahman saja itu terulang di dalam Quran sebanyak 57 kali. Nama Ar-Rahman terulang penyebutannya dalam Quran sebanyak 57 kali. Nah, kalau Ar-Rahim lebih banyak lagi. Disebutkan oleh para ulama, Ar-Rahim terulang penyebutannya dalam Quran sebanyak 123 kali. Ar-Rahim lebih banyak. Nah, itu baru disebutkan dalam Quran. Apalagi kalau kita misalnya cari di dalam hadis-hadis Nabi, oh lebih banyak lagi. Nah, ini para jamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terkadang gandengkan Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam penyebutan ayatnya, dan terkadang dipisah, Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri. Nah, kalau yang digandengkan ya ayat yang mulia ini. Allah gandengkan dua namanya sekaligus, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Digandengkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan terkadang Allah pisah. Allah pisah penyebutan Ar-Rahman sendiri dan penyebutan Ar-Rahim sendiri. Misalnya di dalam Quran, bahkan ada satu surat di dalam Quran yang disebut dengan surat Ar-Rahman. Kenapa disebut dengan Ar-Rahman? Karena dimulai ayat itu, surat itu dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang maha merahmati, Ar-Rahman 'allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Disebut langsung Ar-Rahman. Juga misalnya di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang dia istiwa di atas arsy-Nya.
Nah, di sini punya korelasi juga, Pak. Ketika Allah sebutkan nama Allah Ar-Rahman, kemudian digandengkan dengan penyebutan Arsy. Apa itu Arsy? Arsy itu kata ulama sariratul malik, singgasananya Allah. Itu Arsy. Nah, Arsy ini makhluk yang paling besar. Tidak ada makhluk yang melebihi kebesaran Arsy-nya Allah. Yang paling besar Arsy itu. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW, ya, perbandingan makhluk ini. Nah, Allah itu kan punya Arsy, Allah juga punya kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursi beda dengan Arsy. Nah, kata Nabi SAW, perbandingan antara kursi dengan langit dan bumi itu seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Gelang itu langit dan bumi, kemudian padang pasir itulah kursinya Allah. Nah, adapun kursi kalau mau dibandingkan dengan Arsy seperti itu juga. Seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir, gelang itulah kursi, sementara padang pasir itu adalah Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sementara Allah Subhanahu wa taala berada di atas Arsy. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini punya hubungan. Ketika Allah sebutkan Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, kemudian disebutkan Arsy, menggambarkan bahwa sebagaimana Arsy itu agung, sebagaimana Arsy itu sangat besar, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pun sangat besar. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pun sangat besar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian itu Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga sebutan nama Ar-Rahim di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, dan minta ampunlah kepada Allah, sebab Dia, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Rahim, lagi Maha Penyayang. Nah, ini nama Allah Rahim. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu terhadap orang-orang yang beriman adalah rahimah, zat yang Maha Penyayang. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Dan sangat banyak lagi penyebutan Ar-Rahim disebutkan secara tersendiri di dalam Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nama Ar-Rahman Ar-Rahim sebenarnya punya akar kata yang sama, yaitu rahmat. Jadi Rahman itu dari kata rahmat, Rahim juga dari kata rahmat. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi dia berasal dari satu kata yang sama, tetapi antara Rahman dan Rahim berbeda. Nah, kadang kan begitu kan, memang asal katanya sama, tetapi ketika diungkapkan berbeda, punya makna yang berbeda. Misalnya pengajar dengan pelajar, beda kan Pak? Antara pengajar dengan pelajar, walaupun berasal dari kata yang sama, yaitu belajar. Sama, Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, yaitu rahmat, tapi punya perbedaan. Loh, apa bedanya? Kita lihat dari konteks ayatnya Pak. Ar-Rahman, kalau kita lihat tinjauan hurufnya, Ar-Rahman itu terdiri dari 5 huruf. Rahman, Mim, kemudian Alif dan Nun, 5 huruf. Sementara Rahim 4 huruf. Roh, Ha, kemudian Ya, Mim, 4 huruf. Rahman 5 huruf, Rahim 5 huruf. Dalam kaidah bahasa Arab dikatakan, para ulama ahli bahasa mengatakan bahwa ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Tambahan bangunan kata dalam bahasa Arab menunjukkan tambahan makna, ada kelebihan makna di situ. Nah, sama Ar-Rahman Ar-Rahim ketika disebutkan berbeda dia, maka punya perbedaan yang hakiki. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Para jamaah, ini kita bisa pahami kalau kita lihat tafsirnya. Kalau kita lihat terjemahannya kan Ar-Rahman Ar-Rahim,
yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nah, ini sama aja. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Bedanya apa? Nah, bedanya sekarang. Para ulama menyebutkan paling sedikitnya ada 3 perbedaan antara nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Yang pertama, perbedaan yang pertama, Ar-Rahman itu rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Ini perbedaan yang pertama. Jadi Ar-Rahman, dia adalah rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Nah, dan Allah merahmati seluruh makhluknya. Seluruh makhluk Allah, Allah rahmati. Siapa makhluk Allah? Bukan hanya orang-orang yang beriman saja ya. Orang kafir juga makhluknya Allah. Iblis juga makhluknya Allah. Iblis dirahmati enggak, Pak? Dari sisi rahmat Allah Ar-Rahman, iya. Kenapa? Karena Allah berikan kehidupan kepada dia. Itu rahmat Allah. Iblis kan diberikan kehidupan kan? Bahkan iblis umurnya lebih panjang dari manusia. Karena sudah meminta kepada Allah dan Allah kabul. Itu rahmat Allah kepada iblis. Nah, iblis dapat rahmat dari nama Allah Ar-Rahman, tapi tidak mendapat rahmat dari nama Allah Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahim ini rahmat Allah yang khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, ini para jamaah, ini perbedaannya. Jadi Ar-Rahman, rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah merahmati semuanya. Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada orang-orang kafir, bahkan nyatanya Allah berikan kehidupan kepada mereka. Allah berikan rezeki kepada mereka, bahkan rezekinya terkadang lebih banyak daripada orang yang beriman. Ya kan? Ini rahmat Allah. Andaikan Allah tidak merahmati orang kafir, tidak mungkin mereka bisa hidup di dunia ini. Sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Andaikan dunia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan dunia itu bernilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, niscaya Allah tidak berikan minum kepada orang kafir. Tapi nyatanya Allah berikan minum. Nah, dan rahmatnya Allah, lihat, Allah tidak segerakan azab kepada mereka. Kepada mereka yang ditetapkan azab untuknya, diberikan dulu apa? Kenikmatan di dunia. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahmat Allah yang terdapat di dalam nama Ar-Rahman. Allah merahmati segala sesuatu, bahkan hewan Allah rahmati, tumbuh-tumbuhan, benda mati Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sungguh rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, wa rahmati wasi'ta kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 156. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan disebutkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati makhluknya, ya. Dan di antara dalil akan hal tersebut bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, dalam hadits qudsi, itu mendahului kemurkaanku. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Bukan hanya orang yang beriman, orang kafir pun, yang tak beriman pun diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sementara Ar-Rahim, rahmat Allah yang bersifat khusus. Makanya dikatakan dalam surat Al-Ahzab tadi, Allah menyatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu rahim kepada orang-orang yang beriman. Tidak disebut rahmana, tapi disebut rahimah. Kenapa rahimah? Karena memang nama ini khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Khusus untuk orang-orang yang beriman saja.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, dari perbedaan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman ini menunjukkan akan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kasih sayang. Ar-Rahman itu menunjukkan zatnya Allah yang penuh dengan kasih sayang. Adapun Ar-Rahim maka itu menunjukkan ya akan perbuatannya Allah. Akan perbuatannya Allah yang selalu identik dengan rahmat, yaitu kasih sayang. Jadi kalau Ar-Rahman itu berkaitan dengan zatnya Allah, adapun Ar-Rahim berkaitan dengan perbuatannya Allah. Berkaitan dengan perbuatan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Ketika Allah ciptakan mereka, Allah tidak biarkan mereka begitu saja. Allah Subhanahu wa taala adakan bagi mereka fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung kehidupan mereka. Makanya mereka dapat rezeki. Mereka diberikan makanan dan minuman. Kemudian disiapkan semua itu oleh Allah. Ya. Ini dari akar rahmat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Jadi kalau Rahman itu berkaitan dengan zatnya Allah, sementara Ar-Rahim berkaitan dengan perbuatannya Allah. Perbedaan yang ketiga, kalau nama Ar-Rahman ini nama khusus milik Allah, makhluk tidak boleh bernama dengan Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim ini nama yang boleh makhluk bernama dengannya, boleh makhluk bersifat dengannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya disebutkan dalam sejarah ya, orang yang paling berani yang menamakan dirinya Ar-Rahman itu seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Dia menamakan dirinya Ar-Rahman. Ini Musailamah Al-Kadzdzab ini. Tapi subhanallah, dia menamakan dirinya Ar-Rahman, tapi dia tidak dikenal dengan nama itu. Justru dikenal dengan apa? Musailamah, langsung disebut nama terakhirnya Al-Kadzdzab, pendusta. Al-Kadzdzab artinya pendusta. Yang menyebut seperti itu Nabi sendiri, karena dia muncul di masa Nabi Musailamah ini, mengaku Ar-Rahman. Kemudian Nabi katakan, sungguh dia adalah nabi palsu, sungguh dia adalah Al-Kadzdzab, pendusta. Maka semenjak hari itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, Musailamah dikenalkan Musailamah Al-Kadzdzab. Dialah orang yang satu-satunya berani menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Makanya makhluk tidak boleh bernama dengan Ar-Rahman. Boleh makhluk bernama dengan Ar-Rahman, tapi sebelumnya kata Abdulnya ada. Abdur Rahman, itu boleh. Tapi kalau namanya Rahman saja tak boleh. Ini nama khusus milik Allah. Tapi kalau Rahim boleh. Rahim boleh. Kenapa boleh? Nah, Allah yang sebutkan nabinya bernama dengan atau bersifat dengan Rahim. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat terasa olehnya apa yang menjadi beban bagi kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan tertanam di dalam hati-hati kalian. Bil mu'minina raufur rahim, rasul itu kepada orang yang beriman rauf, sangat penyantun, rahim, sangat penyayang. Jadi nabi kita disebutkan dengan rahim, menunjukkan makhluk boleh bernama dengan rahim, boleh bersifat dengan rahim. Kalau Rahman tidak boleh. Ini nama khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus ini, yang terkandung di dalam nama Ar-Rahim. Inilah yang hendaknya senantiasa kita berusaha untuk mengejarnya. Bahkan lebih besar dari usaha kita, upaya kita untuk mengejar rahmat Allah yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahman. Sebab itu kan rahmat umum, Pak. Jangankan orang beriman, orang kafir, bahkan iblis juga diberi. Nah, sementara rahmat Allah yang khusus
inilah yang paling utama. Dan ini yang harus kita kejar. Apa rahmat Allah yang bersifat khusus kepada orang yang beriman? Rahmat Allah yang bersifat khusus kepada orang yang beriman, yaitu tatkala Allah berikan taufik kepada mereka untuk berada di atas hidayah. Ini para jamaah sekalian, rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah berikan hidayah kepada mereka berada di atas agama yang mulia ini. Nah, hidayah ini kan para jamaah sekalian bukan ditentukan oleh ganteng tidaknya orang itu, cantik jeleknya orang itu, kaya atau miskinnya orang itu, pejabat atau bukan pejabatnya orang itu, tapi ditentukan dengan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang pilih hambanya yang mendapatkan hidayah ini. Ini rahmat khusus, dan inilah yang harus dikejar oleh seorang hamba. Sebab dengan rahmat yang khusus inilah dia bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih besar daripada rahmat yang ada di dunia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rahmat Allah kepada orang yang beriman tatkala Allah berikan kesabaran dan keyakinan kepada mereka tatkala ditimpa musibah. Orang yang beriman dapat musibah sebagaimana orang yang tak beriman juga dapat musibah. Tapi bedanya apa? Orang yang beriman tatkala dapat musibah, dia yakin kepada Allah dan dia bersabar dengan ujian dan musibah itu. Dengan itu dia dapatkan pahala di sisi Allah. Sementara yang tak beriman, musibah justru menambah dosa bagi dirinya. Ini bedanya. Nah, hidayah yang seperti ini, rahmat yang seperti ini hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, inilah yang bisa membantu kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti tatkala di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmah." Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmat. Pada hari Allah menciptakannya, Allah jadikan ada 100 rahmat. Jadi Allah itu punya berapa rahmat? Allah punya 100 rahmat. Dalam sebagian riwayat dikatakan, kullu rahmatin tibaku ma bainas sama'i wal ardh. Setiap rahmat itu mencakup antara langit dan bumi. Kemudian dikatakan fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Allah menahan di sisinya sebanyak 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullahum rahmatan wahidah. Kemudian Allah turunkan untuk makhluknya di dunia cuma satu rahmat saja. Cuma satu rahmat saja Allah turunkan ke dunia. Lihat dengan satu rahmat ini, ya, dengan satu rahmat yang Allah turunkan, tatarahamul khalaiq, maka rahmat dengan satu rahmat tersebut makhluk-makhluk pun saling merahmati. Hatta tarfa'ud dabah hafiraha an waladiha khasyata an musibahu. Sampai kata Nabi, dengan satu rahmat ini, ya, hewan saja, jangankan manusia, hewan saja akan mengangkat kakinya, ya, dari anaknya karena khawatir bisa menimpa anaknya. Hewan itu, apalagi manusia. Dibagi-bagi rahmat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seorang ibu rela berkorban demi anaknya. Nah, jangankan manusia, induk hewan saja berjuang mati-matian untuk apa? Membela anaknya. Itu dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Nah, bagaimana lagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 99 rahmat dan itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Ini para jamaah sekalian. Makanya orang yang berakal, orang yang cerdas itu, dia tidak hanya akan mengejar rahmat satu rahmat di dunia ini saja. Dia akan kejar 99 rahmat itu. Dia akan kejar 99 rahmat itu. Iya. Nah, rahmat Allah saking luasnya sampai kata Nabi SAW, andaikan orang kafir tahu besarnya, luasnya rahmat Allah, niscaya mereka masih punya harapan. Niscaya mereka masih berharap supaya bisa masuk surga. Orang kafir itu. Ini para jamaah,
saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, untuk bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan menurunkan kepada kita Quran dan mengutus kepada kita seorang Rasul. Ini semua agar kita bisa mengejar rahmat nanti di akhirat. Makanya diturunkannya Quran, diutusnya Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Ayat yang mungkin sering kita dengar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat buat semesta alam. Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah. Kata Allah, kami turunkan kepadamu Quran wahai Muhammad untuk apa? Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan, sebagai petunjuk hidayah, wa rahmah, dan sebagai rahmat. Jadi Quran Allah turunkan sebagai apa? Sebagai rahmat. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Lagi-lagi Quran diturunkan la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia itu Allah ciptakan terdiri dari dua unsur. Unsur rohani dan unsur jasmani. Ada ruhnya, ada jasadnya. Nah, ketika manusia tahu, paham, sadar bahwa manusia itu butuh asupan gizi dan makanan, makanan dan minuman. Untuk apa? Untuk bisa menegakkan badannya. Nah, tetapi terkadang manusia sering lupa bahwa dia punya unsur yang lebih penting daripada jasad. Apa itu? Rohaninya, ruhnya. Itu butuh asupan juga. Itu butuh asupan juga. Loh, apa asupan untuk ruh ini? Untuk bisa menguatkan ruh kita. Apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dan apa yang dengannya Rasulullah SAW utus, yaitu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah gizi bagi ruh kita, Al-Quran dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan, minuman, tempat tinggal, itu bisa menegakkan jasad badan kita. Sementara Al-Quran yang kita baca, Al-Hadis yang kita dengarkan maknanya, kita amalkan, ini bisa menghidupkan ruh-ruh kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang sebelum dia memperhatikan kehidupan jasadnya, maka dia harus lebih fokus dan memperhatikan kehidupan rohaninya. Kehidupan rohani. Orang tidak akan bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian hanya semata dengan hartanya, hanya semata dengan pangkat dan jabatannya. Bahkan betapa banyak orang yang stres gara-gara hartanya, gara-gara jabatannya. Kenapa? Tidak punya ketenangan di dalam rohani. Ya kan? Ini para jemaah. Tetapi orang yang rohaninya kuat, yang punya asupan pada rohnya, maka walaupun kehidupannya sederhana, maka dia menjadi orang yang paling berbahagia tatkala itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa, ya, ketika Allah menurunkan Quran, ketika Allah mengutus Rasulnya, Allah keluarkan manusia minaz zulumati ila nur, dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dari gelapnya kebodohan menuju cahaya kecerdasan dan kepintaran, dari gelapnya kekufuran dan kemusyrikan menuju kepada cahaya iman dan Islam, dari gelapnya kemaksiatan dan dosa menuju cahaya ketaatan dan menjalankan amalan-amalan soleh. Dengan terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala buka Quran itu dengan basmalah yang di dalamnya terdapat Ar-Rahman Ar-Rahim, karena memang Quran diturunkan oleh Allah untuk apa? Menjelaskan rahmatnya Allah. Makanya selalu dimulai dengan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya itu? Dengan nama Allah yang Maha Merahmati, yang Maha Pengasih lagi Maha
penyayang. Supaya kita sadar Quran ini Allah turunkan bukan untuk menyesatkan kita. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak turunkan Quran ini wahai Muhammad kepadamu untuk menyusahkan kamu. Tidak, justru untuk memberikan kebahagiaan kepada kamu. Nah, ini para jamaah. Makanya syariatnya dipenuhi dengan rahmat. Syariatnya dipenuhi dengan rahmat. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap syariat ini berat, syariat ini kejam, syariat ini begini dan begitu. Nah, ini orang yang tidak paham aja syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kan yang paling sering dikritisi syariat ini ketika penerapan hukum-hukum Islam. Misalnya contohnya hukum potong tangan bagi yang mencuri. Mungkin terlihat kejam sekali syariat Islam ini. Kok orang mencuri saja dipotong tangannya? Bukankah itu menghilangkan sebagian anggota badan kita? Mana rahmatnya itu? Ingat para hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu hukumnya Allah. Dan hukumnya Allah pasti baik. Hanya manusia saja akalnya yang terbatas, yang terkadang langsung menghukumi, oh ini jelek ini, oh ini tidak rahmat ini. Padahal itu rahmat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum qisas. Apa kata Allah dalam Quran? Walakum fil qisasi hayatun. Dan bagimu di dalam qisas itu ada kehidupan. Ya ulil albab, Allah panggil, wahai orang-orang yang berakal, supaya kau gunakan akalmu dengan baik-baik. Jangan kau langsung hina syariat Allah. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa rahmatnya hukum potong tangan bagi yang mencuri? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala terapkan hukum seperti itu rahmat bagi dia. Bagi si pencurinya untuk apa? Rahmat bagi dia. Dengan itu Allah ampuni dosanya, tidak disiksa nanti di dalam neraka jahanam. Nah, gara-gara dosanya mencuri. Nah, kafarahnya itu dipotong tangan sebagai penggugur dosanya. Kemudian bisa menimbulkan efek jerah bagi dia dan bagi orang lain. Ya kan? Bagi orang lain. Nah, coba kalau syariat Islam ditegakkan, subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka rahmat. Iya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat hijab bagi para muslimat, itu rahmat. Rahmat bagi mereka. Untuk apa? Untuk para wanita, dan supaya mereka dikenal sebagai wanita yang baik-baik. Itu disebutkan dalam Quran. Allah menyatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada anak-anak perempuan orang yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Supaya apa? Dzalika adana ayyurafna. Yang demikian itu kata Allah agar mereka lebih dikenal dengan kebaikan, supaya ditahu orang yang baik, wanita yang baik, perempuan yang baik-baik. Kemudian Allah tutup, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah ingin tegaskan bahwa tatkala Allah terapkan hukum hijab bagi perempuan, nah itu rahmat bagi mereka. Itu rahmat bagi mereka. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan, wah Islam sangat mengekang perempuan ya. Wah Islam menyuruh perempuan agar tetap di rumah pakai hijab, kan panas itu. Nah, subhanallah. Nah, ini karena akal mereka saja yang terbatas. Kalau mereka paham, kalau mereka sadar syariat Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan hijab, maka itu sebagai rahmat bagi mereka. Itu sebagai rahmat bagi mereka. Maka tidak ada satupun dari syariat Allah Subhanahu wa taala melainkan di dalamnya terdapat rahmat Allah kepada mereka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala terkait dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala sifatur rahmat. Ini masih banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik di dalamnya, dan kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.